jam 6, mungkin aku langsung aja ya masuk ke cerita Quran aku, cerita Quran versi aku. Jadi aku mau ceritain Quran surat Al-Qasas di mix sama Ibrahim ya. Mungkin ini sering banget ini udah sering banget diulang-ulang ya. Al-Qasas 24 sama Ibrahim 7. Kayak itu udah berapa kali kita kajian kayak gitu ya. Sama beberapa karena juga tuh kayak pernah ada juga. Nah, kenapa aku bawain ini ya? Karena eh, yang aku alami baru-baru ini tuh emang apa namanya dari ayat ini sih gitu. Jadi eh, kan di Ramadan ini kan kita ada rules untuk uang kas 500.000 ya teman-teman ya. Nah, di situ itu sih pas Ana bilang kayak gitu sih aku udah gak kaget ya. Maksudnya emang ini kan udah beberapa kali kita kayak gitu ya. Mungkin kalau di awal-awal tuh yang waktu setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu. Oke, nanti kita grupnya berbayar kan 500.000 ya. Nah itu baru tuh kayak, 500.000 gitu kan. Kayak berat banget gitu. Karena ya mungkin dari kalian udah tahu sendiri lah ya. Maksudnya keluarga aku gimana, keuangan aku gimana gitu. Jadi kayak berat banget gitu. Tapi alhamdulillah Allah mampukan waktu itu ya. Jadi pada saat anak kemarin kasih rules lagi untuk Ramadan uang kasih 500.000, aku yakin aku pasti bisa gitu. Karena yang tahun lalu aja aku bisa gitu kan. Jadi aku optimis, gampang lah ini mah buat Allah gitu kan. Makanya tuh aku pas udah dikasih rules kayak gitu tuh aku ya berdoa terus sama Allah gitu kan. Ya Allah aku butuh uang 500.000 gitu untuk masuk ke untuk uang kas Ramadan gitu. Aku pengen pol-polan di Ramadan ini gitu beramal soleh gitu. Jadi aku butuh modal dari engkau 500.000 karena hamba fakir ya Rob, hamba fakir gitu. Karena posisinya emang aku benar-benar nggak ada uang 500.000 saat itu. Em, aku juga nggak tahu progresnya teman-teman gimana gitu karena aku nggak ngelihat teman-teman di grup ada info bayar udah uang kas gitu loh. Karena aku lihat kayaknya cuma aku doang kalau di grup ya. Kayaknya mereka pada personal ya bayar uang kasnya ya. Jadi tuh aku nggak tahu nih teman-teman gimana ya. Maksudnya progresnya udah pada bayar uang kas atau belum gitu. Makanya aku sempat japri anak. Kayaknya Nah, udah, enggak fair, pada kayak pada di up deh. enggak, aku nggak lihat deh. Emang iya, Emang Dika udah pada di up ya? mau Febri emang di up di grup? Enggak. Enggak Iya, kan? Aku juga nggak ngabarin juga lagi. Ya, Nah aku itu juga Bendahara. kelupaan. Kelupaan banget waktu itu. Aku udah telat banget sih waktu itu. nggak tahu gitu maksudnya itu teman-teman udah pada bayar atau belum ya gitu. Aku nih telat nggak ya bayarnya gitu. Jadi aku nggak tahu progresnya. Teman-teman tuh udah bayar atau belum, aku takutnya aku paling lama gitu kan menghambat gitu, jadi aku WA-an waktu itu Japri, aku bilang nah ini bayar uang kas Ramadan tuh terakhir kapan, aku bilang gitu. Terus kata anak H-1 Ramadan, nah gitu kan. Oh, oke, aku masih ada seminggu lagi nih tapi aku belum ada duitnya gitu kan. Ya udah aku terus terus apa namanya terus berdoa sama Allah, minta sama Allah. Eh, ya dalam salat aku bilang ya Allah, hamba fakir, hamba nggak ada uang untuk bayar pas Ramadan ini gitu. Apa namanya ya jadi aku benar-benar posisiin aku fakir sefakir fakirnya karena memang aku fakir dan benar-benar sama sekali nggak punya uang gitu ya. Terus saat itu H-berapa Ramadan ya, nggak nyampe H-1 Ramadan kalau nggak salah, kayaknya H-3 ya, 3 atau H-5, Allah ijabah doaku gitu. Itu benar-benar yang gak disangka-sangka gitu loh, maksudnya datangnya gitu, aku nggak nyangka uang ini datangnya dari situ gitu. Jadi tiba-tiba temen aku siang-siang tuh WA kan, dia kirim transferan 500.000 teman-teman, 500.000 kayak yang aku minta gitu, benar-benar nominal tuh nggak lebih nggak kurang 500.000, sama banget gitu. Terus dia bilang, aku bingung kan dia transfer 500.000. Terus aku kaget gitu, aku posisinya tuh waktu itu lagi aku lagi eh, silaturahmi sama yang grupnya Kakak Rina tuh yang di Jakarta itu, bareng-bareng teman-teman yang di Jakarta. Di situ teman aku transfer, terus aku lihat 500.000 gitu. Ini dari Allah gitu, jawaban apa namanya dimodalin sama Allah gitu. Kan aku minta 500.000, makanya Allah kasih 500.000. Terus teman aku bilang, eh, ya intinya tuh
uang dari dia 500.000 itu dia ucapkan terima kasih ke aku karena aku udah bantu dia gitu. Jadi dia ada momen dimana ya dia butuh bantuan, ya aku ikhlas gitu sih sebenarnya bantuin dia kan ya. Aku ikhlas, aku juga nggak nyangka dia bakalan kasih aku uang gitu 500.000 gitu. Beneran nggak tahu banget gitu karena posisinya ya emang dia lagi butuh bantuan aja terus aku bantuin, terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian terus dia ngirimin aku uang 500.000, dia bilang ini ucapan terima kasih aja gitu karena udah dibantuin gitu. Dan aku nggak nyangka banget itu bakalan dari situ gitu loh duitnya gitu. Aku pikir ya dari mana gitu ya, dari kantor lagi kayak waktu itu gitu mungkin ya gitu atau gimana gitu. Aku nggak pernah nyangka duitnya itu Allah kasihnya itu melalui orang itu gitu teman-teman. Atau yang pertama ya, yang pertama. eh yang kedua masih ada hubungannya sama uang, nggak tahu kenapa ya. Aku tuh em, ceritanya nggak jauh-jauh dari situ sih gitu, maksudnya kayak uang 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 gitu karena nggak ngerti juga ya masalah aku uang. Terus ini juga cerita Quran aku ya berhubungannya sama uang lagi gitu ya. Yang kedua itu adalah posisinya hmm, H- ini udah Ramadan posisinya itu kalau nggak salah hari kedua Ramadan itu kan di tanggal di pertengahan bulan Februari kemarin kan ya. Nah, posisinya itu kalau udah tanggal-tanggal pertengahan itu biasanya tuh pertengahan udah mau ke akhir itu tuh biasanya uang aku tuh udah tiris banget gitu kan ya. Nah, itu posisinya saat itu H+2 Ramadan itu aku cuma megang uang cash itu 5.000. Cuma 5.000 aku megang uang cash. Terus di ATM uang aku cuma ada 29.000. Posisinya cuma kayak gitu. Cash 5.000, di ATM cuma ada 29.000. Terus aku mikir kan ya, maksudnya kan um, buat makan gimana nih gitu kan. Nanti aku buka gimana ya keluarga aku ya buat makan gitu. Terus juga kebetulan di Ramadan ini aku kayak buat circle kecil juga gitu. Jadi aku punya temen tuh karena waktu itu aku pernah nge-share statusnya anak. Jadi waktu itu yang anak share status apa ya waktu itu ya, sedekah subuh atau apa gitu ya. Nah terus aku share tuh statusnya anak. Nah dari situ teman SMP aku ngeliat, terus dia langsung ngechat aku kan. Dia bilang dia pengen apa namanya pengen ikutan gitu kayak gitu sedekah subuh kayak gitu. Ya udah akhirnya waktu itu aku personal berdua aja sama dia sih, kayak mungkin kayak waktu Ana sama Mia ya jatuhnya gitu ya dulu ya. Nah aku personal berdua aja sama dia chat-chatan, jadi setiap subuh tuh aku kayak ngirimin link apa QRIS gitu, bukan link, maksudnya QRIS gitu kan, jadi kita sama-sama sedekah subuh gitu. Nah dari situ tuh dia antusias banget tuh misalnya sedekah subuh kan. Terus udah hampir mau sebulan terus aku akhirnya udah stopin tuh apa namanya QRIS-nya sengaja gitu kan. Aku pengen lihat gitu dia tanpa aku cekokin terus tuh dia masih tetap istiqomah nggak sih mau sedekah subuh. Aku tuh takutnya dia sedekah subuhnya karena aku bukan karena Allah gitu kan ya. Terus pas udah seminggu atau 2 minggu terus aku tanya lagi kan, aku tanya gimana sedekah subuhnya masih dilanjutin nggak. Terus dia bilang enggak Fer kata dia gitu. Oh berarti setelah aku kirim, kita sama-sama bareng kirim apa aku pagi-pagi kirim QRIS berarti kamu langsung transfer tapi pas aku nggak kirim QRIS kamu nggak transfer lagi ya. Iya enggak kata dia gitu, lupa juga kayaknya kalau waktu itu kan karena diingetin sama kamu terus setiap pagi gitu. Ya terus aku kayak aku bilang sama dia gitu maksudnya coba dipikirin lagi deh, maksudnya ditanyain lagi ke diri sendiri niatnya sedekah subuh tuh buat apa gitu, maksudnya karena apa gitu, karena aku yang kirim QRIS-nya atau karena Allah gitu. Jadi aku minta dia buat um, ya muhasabah lagi lah gitu kan. Terus kata dia, oh iya ya, kayaknya karena kamu yang kirim QRIS jadinya aku transfer deh, kayaknya bukan karena Allah deh kemarin itu gitu kan. Ya udah aku minta dia buat lurusin lagi niatnya segala macam gitu. Nah dari situ kira aku kepikiran kan, soalnya aku juga punya teman lagi, teman SMP sama kayak gitu juga, tapi nggak karena statusnya anak yang waktu itu aku share itu sih. Jadi makanya dari situ akhirnya aku mikir Ramadan kayak seru juga deh kalau aku buat circle kecil buat kayak gitu gitu ala-ala aja sih gitu kan ya sebisa aku aja gitu aku share apa gitu di situ. Ya udah akhirnya aku bikin tuh isinya tuh
5 orang juga. Aku, terus teman SMP aku 2 orang, teman kerja aku 1 orang, sama terakhir aku masukin Lia. Sebenarnya tadinya aku nggak masukin Lia kan, tapi nggak tahu kenapa aku kepikiran Lia. Ya udahlah aku masukin, aku tanya Lia kan, Lia gimana? Aku mau buat grup nih gitu, grup kayak Ana gitu, tapi nggak se nggak seketat Ana sih, aku bilang gitu. Isinya ya cuma reminder aja sih gitu. Mau nggak gitu? Akhirnya dia bilang oke mau gitu. Tapi ya tetap aja dia sih nggak muncul-muncul ya di grup ya dari hari pertama. Yang lain sih alhamdulillah itu sih, maksudnya pada semangat, pada istiqomah juga. Bahkan tuh aku pernah ya waktu itu ya sekali tuh, karena kan biasa kita, jadi di Ramadan ini tuh aku lagi sedekah subuhnya itu bareng sama teman-teman aku itu ke rumah teduh kan. Nah, jadi dari hari pertama tuh aku share tuh QRIS-nya kan rumah teduh sambil aku cerita-cerita lah tentang rumah teduh gitu. Nah, terus hari keberapa Ramadan tuh aku agak delay gitu loh, kayak ngasih QRIS-nya gitu. Jadi biasanya aku ngasih QRIS misalnya jam 5 atau jam berapa. Nah, ini aku agak delay jam 5 lewat 20 atau 5 lewat 15 gitu. Terus temen aku, salah satu tuh udah langsung auto kirim bukti transfer yang ditutup gitu, udah transfer ke rumah teduh gitu. So aku langsung, ya Allah gitu. Maksudnya, oh ini dia berarti mungkin Allah udah kasih apa ya, eh, jadi tuh niatnya dia tuh bukan karena aku yang ngirim QRIS lagi gitu, tapi karena Allahnya gitu. Allah tuh udah apa namanya menggerakkan hatinya dia gitu, tanpa aku kirim QRIS tuh udah otomatis dia tuh transfer sendiri gitu. Aku tuh kayak langsung, ya Allah, alhamdulillah gitu, teman aku udah kayak gini progresnya gitu. Terus aku bilang, eh ya pokoknya aku apa namanya tetap semangatin lah yang lainnya juga kan gitu. Akhirnya aku kirim juga QRIS-nya. Terus kayak status anak aku reshare lagi kan, jadiin status. Terus dia share juga status aku di itunya dia. Jadi kan bisa kemana-mana ya, melebar kemana-mana kan buat rumah teduh gitu. Terus juga dari grup Kak Karlina, ada tuh 1 orang, dia masuknya tuh waktu di Rajab bareng grup Kak Karlina, terus pas di Ramadan sih dia udah nggak masuk lagi kan. Tapi mungkin dia nge-share nomor, mungkin dia nge-save nomor aku ya. Jadi status aku tetap kelihatan di dia gitu, walaupun dia udah nggak satu grup lagi sama aku di Ramadan ini kan. Terus dia chat pribadi ke aku, dia tanya, Mbak Vera, eh, boleh minta QRIS rumah teduh nggak gitu. Wah, alhamdulillah gitu kan. Maksudnya jadinya kemana-mana gitu amal solehnya gitu, nggak cuma di circle kita aja tapi bisa ke yang lainnya juga gitu, melalui yang lain gitu. Nah, kok aku jadi ke situ ya. Tadi aku mau cerita uang yang aku punya uang 5.000 sama yang 29.000. Oke, balik lagi ke situ. Jadi saat itu posisinya uangku cuma 5.000, uang cash aku megang 5.000 dan di ATM cuma ada 29.000. Nah, terus aku mikir kan ya, ini sampai gajian masih ada 10 harian nih, gimana ya gitu. Aku sih nggak, waktu itu mikirnya itu bukan buat makan ya, nggak tahu kenapa aku mikirnya, aku malah nggak khawatir makannya aku sama keluarga aku malah justru khawatirnya itu sedekah subuhnya gitu. Aduh, modal aku cuma 29.000 lagi gitu, ya Allah. Situ aku berdoa ya, ya Allah hamba fakir, ya Allah hamba em, modal hamba untuk sedekah subuh sampai 10 hari ke depan tuh cuma ada 29.000. Hamba pengen maksimal di Ramadan ini, pengen apa namanya beramal soleh terus gitu, sedekah subuh terus gitu. Kalau cuma 29.000 ya cukup-cukup aja sih sebenarnya ya, bisa aja disiasatin gitu kan, kayak mungkin sehari 1.000 atau sehari 2.000 gitu kan sampai gajian. Tapi nggak tahu kenapa tuh aku, ya itu, aku pengen maksimal di Ramadan, pengen sedekah subuhnya yang nggak kayak biasanya gitu. Jadi aku minta sama Allah modalnya gitu. Itu di pagi hari, di sholat subuh atau habis tahajud ya aku lupa. Aku berdoa kayak gitu. Aku minta sama Allah, aku fakirin diri aku. Aku jujur sama Allah, kondisinya aku cerita sama Allah, aku cuma punya uang segini, di ATM cuma punya segini. Aku butuh modal buat ini gitu. Aku bilang aku butuh modal buat sedekah subuh. Siang harinya Allah langsung bales, Allah langsung kasih aku modal, teman-teman. Dan modalnya itu tuh berkali-kali lipat dari uang aku yang ada saat itu. Ingat kan, uang aku tuh cuma ada 5.000, di ATM 29.000. Nah, terus aku ditransfer ya, uang masuk ke rekening aku itu 1,1 juta.
Wow, dari 29.000 tiba-tiba uang di ATM aku jadi 1,1 juta gitu. Uangnya dari mana? Uangnya dari Allah melalui adik adik aku yang udah nikah. Nah, jadi waktu itu beberapa bulan yang lalu itu memang adik aku itu minjem duit sama aku beberapa kali. Minjem duit sama aku beberapa kali, nggak langsung dalam satu waktu sih, beberapa kali. Terus saat itu ya aku niatnya ya kasih ikhlas gitu, bukan sebagai pinjaman gitu kan. Karena ya aku mikir emang ya udahlah itu juga saudara aku lagi kesusahan, ya udah aku bantu sebisa aku. Nah, terus aku nggak nganggap itu pinjaman. Aku bilang pas aku kasih itu udah pakai aja Fan gitu kan. Udah nggak usah apa namanya nggak usah pikirin gantinya gitu. Udah gue ikhlas ngasihnya gitu. Terus dia tetap bilang enggak nggak apa-apa. Ini tetap gue catet, gue anggap utang kata dia gitu. Nanti kalau misalnya gue udah punya uang gue ganti. Iya tapi nggak usah dibeban, nggak usah terlalu beban. Gue bilang gitu. Udah santai aja gitu. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa gitu. Nah terus waktu itu dia bilang kayaknya nanti gue dapat bonus deh di Januari kata dia gitu. Nanti gue ganti ya. Iya udah pokoknya santai aja. Kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Nah, pas Januari dia ngabarin aku. Dia bilang Vera maaf ternyata gue belum dapat bonus kata dia gitu. Nggak tahu nih kenapa kata dia gitu. Ya udah nggak apa-apa. Orang itu gue nggak utang gitu kan. Terus ternyata pas kemarin itu dia dapat bonusnya udah cair bonusnya dari kantor. Dan dia langsung bayar, aku nggak tahu ya dia dapat bonus berapa, yang pasti dia akhirnya bayar utang ke aku nominal 1,1 juta itu gitu loh teman-teman. Jadi aku berdoanya subuh itu langsung dikasih modal sama Allahnya itu langsung di siang hari gitu. Aku pas terima transferan tuh kayak ini apa gitu, ya Allah ini apa gitu ya. Ya Allah alhamdulillah gitu aku punya punya modal lagi nih buat sedekah subuh yang lebih gaspol lagi nih gitu di Ramadan gitu. Gitu alhamdulillah sih teman-teman. Jadi ya cerita Quran aku tuh ya masalah aku cerita Quran aku nggak jauh-jauh dari situ-situ lagi uang lagi ya gitu ya. Aku sih kemarin sempat denger, aku lupa kajian siapa ya, kata-katanya pakai bahasa aku sendiri ya, ini aku sampai ini ya, kurang lebih kayak gini, manusia itu diuji itu dengan ketakutannya. Kata-katanya kurang lebih aku tangkap tuh kayak gitu. Jadi manusia itu diuji dengan ketakutannya dia. Jadi misalnya dia takutnya apa nih? Misalnya dia takut miskin atau dia takut nggak punya uang. Nah dia diuji di situ di uang. Atau misalnya dia takutnya itu apa namanya? Dia takutnya itu kehilangan apa ya? Dia takutnya dia terlalu bergantung misalnya sama suaminya. Jadi ketakutannya dia itu nggak punya suami. Akhirnya Allah ambil suaminya. Pokoknya ketakutan ketakutan kita itu bakal jadi ujian kita gitu. Jadi aku mikir apa masalah kenapa masalah aku di situ-situ terus ya apa ketakutan aku itu ya gitu aku kayak langsung apa iya ya gitu aku kayak ya muhasabah lagi gitu segala macamnya gitu sih teman-teman yang bisa aku ceritain jadi kososnya itu ya kita jujur sama Allah kita fakir gitu kita kita benar-benar bukan siapa-siapa nggak punya apa-apa gitu jadi kita minta sama Allah gitu untuk segala halnya kita jujur sama Allah itu nanti ya Allah bakalan kasih gitu jadi ada tuh kata-katanya Ana yang aku pegang banget sampai hari ini ya. Kata-katanya kurang lebih kayak gini. Kita urusin urusan orang biar Allah yang urusin urusan kita. Nah, kata-kata itu juga aku sampaikan juga ke teman-teman aku yang di grup itu. Aku bilang kayak gitu. Kita urusin urusan orang biar Allah yang urusin urusan kita yuk gitu buat teduh gitu. Jadi aku percaya banget di situ. Makanya uh, di setiap subuh kalau misalnya aku habis transfer buat rumah teduh, aku benar-benar ya konekin ke Allah dan aku mikirnya ya gitu maksudnya aku ngurusin urusan orang nih di rumah itu ya Allah gitu yang bakalan nolong urusin urusan aku dan itu benar banget gitu dan itu udah udah kejadian sama dua momen yang tadi itu gitu yang uang 500.000 sama yang aku nggak punya uang akhirnya Allah kasih modal lagi 1,1 juta mungkin kayak gitu teman-teman cerita Quran aku yang singkat ini ada yang mau nanya atau ada yang mau menanggapi
Aku nanggepin kali ya, tapi nanggepinnya pakai cek mutasi BCA teman-teman semua kali ya. Pagi ini Mhm. ada yang masuk tuh dari Alfi. Hmm? Jadi apa namanya dicek masing-masing mutasi BCA-nya, ada yang juga yang di Shopee Pay. Iya, ada. Nah itu uang itu uang itu adalah bagian dari Alkosos 24 dan Ibrahim ayat 7 teman-teman. Jadi itu nanti kita akan pakai di minggu kedua Ramadan kita. Itu kan kita kan program itu adalah one day one bottle ya. Mhm. Bukan one day one bottle sih, maksudnya kayak premium snacks bener-bener premium banget gitu kan ya. Nah, premium snacks kita alihin jadi ke arah apa? Kita alihin jadi ke arah eh, sedekah subuh buat rumah teduh kayak gitu. Jadi kita masing-masing kan ya pada dapat 100 ya semuanya ya. Nah, itu nanti eh, bagi selama 10 hari itu modal awal. Ditambahin sama teman-teman lagi terserah misalnya kayak wah yaudah kita dimodalin sama grup kita 10.000 nih. Yaudah hari ini gue mau 30.000, gue mau diri gue sendiri 20.000, jadi kayak 30 gitu. Jadi yang penting 10.000 itu kebawa jadi standar sedekah subuh selama 10 hari ke depan di minggu kedua kayak gitu. Jadi premium snacks yang dimaksudkan di minggu kedua ini adalah sebenarnya untuk teduh. Kayak gitu, cuma aku putar dengan kita juga nyiapin snack sendiri kayak gitu. Jadi kayak ini memang aku persiapkan untuk di minggu kedua ini dengan cara seperti ini. Sebenarnya ini pengulangan apa? Pengulangan dengan sedekah masjid yang kemarin 4.000 kayak gitu ya. Cuma judulnya aku ganti lagi biar biar lebih apa? Biar lebih ya tersurprise kan lah ya kayak gitu. Jadi apa nanti selama minggu kedua ini eh kita ngulang lagi skemanya kayak 4K, kayak movement kita yang 4.000 di up di grup apa namanya sedekahnya berapa kayak gitu ya. Terus juga jangan ditutupin. Misalnya kayak teman-teman hari ini sedekahnya standarnya kan 10.000 ya. Misalnya mau transfer 50.000 gitu. Nggak apa-apa, nggak usah ditutupin. Jadi kayak jangan di cover bagian nominalnya, jangan di blur kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya buat memotivasi lagi. Misalnya nih kayak Vera tadi ya. Misalnya ngelihat besok Mbak Febri tiba-tiba sedekahnya 40.000. Berarti kan kita udah tahu 10.000 modal dari kita, 30.000 modal dari Mbak Febri sendiri kayak gitu ya. Di momen itu pakai banget surat Maryam, aduh lupa. Kemarin Pak Ali Imron ya, Allahu Akbar lupa. Jadi intinya tentang gimana Nabi Zakaria ngelihat kenikmatannya Maryam di mihrabnya yang tiba-tiba ada buah-buahan. Kayak gitu. Jadi kayak di momen itu jadiin momen itu sebagai ya Allah, aku ngeliat teman aku sedekahnya bisa segini. Aku kepengen ya Allah kayak dia. Maka modalin aku lagi ya Rob. Mumpung di Ramadan ini modalin aku lagi ya Rob. Aku bukan lagi ngurusin diriku sendiri, tapi aku lagi ngurusin urusan teduh ya Allah. Maka ya Allah, di momen 10 hari pertengahan ini aku nggak mau istiqomahku ini menurun. Makanya kencengin lagi ya Allah istiqomahku dengan sedekah subuhnya lebih tinggi lagi. Ayo ya Allah, aku pengen gempur-gempuran di Ramadan ini, tolong ya Allah, minggu kedua ini ditolong, minggu kedua ini ditolong kayak gitu. Jadi buat para alumni Muzamil yang ngerasanya low, yang rasanya down, yang rasanya kayak aduh gue nggak maksimal di Muzamil. Oke, kalau gitu maksimalin di sedekah subuh ini, di sedekah premium snacks ini dimaksimalkan kayak gitu. Dan di luar itu juga di 10 jadi tugas kita di time subuh, di waktu subuh kita apa namanya nge-share screenshotan kita tentang sedekah subuh kita ya. Jangan di blur. Berapapun modalnya, jangan malu. Ibaratnya kayak Dita ngasih 12.000, berarti kan tahu 10.000-nya itu modal dari grup, 2.000 adalah modal dari dia sendiri. Jangan malu, jangan malu. Terus kalau misalnya nanti ngelihat temennya, so Alfi tiba-tiba nge-share hari ini 100.000, berarti 90.000 modalnya Alfi, 10.000 modalnya dari grup kita gitu ya. Maksudnya kayak jangan ngerasa kayak aduh nanti gue sombong lagi. Nggak ada istilah kayak gitu. Nggak ada istilah aduh gue sombong lagi terus kayak aduh gue kesedekitan lagi. Jangan ada pikiran seperti itu. Fokus on the good aja, bener-bener yang kayak ini tuh aku lagi pengen ngelakuin bener-bener maksimal. Allah cuma kasih waktu aku 10 hari. Itu juga kalau aku masih hidup. Kalau aku udah nggak hidup gimana? Nah gitu. Jadi kayak anggap 10 hari ini adalah challenging buat bener-bener sedekah yang gak spol-polan kayak gitu.
kayak gitu. Jadi apa kalau pribadi aku itu aku nganggap gini, ya Allah aku tuh mau mati-matian di nanti nyari 1000 bulan. Jadi aku butuh tangki gas yang luar biasa isinya gitu, bludak-bludak bahkan gitu. Nah, cara bludak-bludakinnya aku udah mati-matian di Muzamil menurut diri aku gitu ya, walaupun masih masih kurang banget. Maka di minggu kedua ini aku mau mati-matian di snacks aku kayak gitu ya. Di ngasih apa namanya? Di ngasih buka puasa buat orang lain, mungkin juga ngasih sahur buat orang lain kayak gitu. Aku mau mati-matian di situ buat apa? Buat ngisi tangki nyari 1000 bulan gitu, teman-teman. Ingat banget tafsirnya Al-Qadar, 1000 bulan itu kalau diestimasiin pakai bahasa dunianya kita tuh kurang lebih 83 tahun, dan gak akan pernah ada yang bisa menyeimbangkan ibadah kita selama 83 tahun. Jadi memang kita harus mati-matian cari 1000 bulan itu gitu. Jadi yang ngerasa nggak mati-matian kemarin di Muzamil, ayo kita mati-matian di sedekah subuh ini gitu. Karena kalau sedekah subuh insya Allah easy ya, karena kan kita pasti bangun di momen sahur, jadi nggak ada alasan buat ngeskip kayak gitu. Jadi misalnya nih Vera gitu ya dapat modal 1,1 kayak gitu ya, jadi oke, 1,1 ini berarti aku akan bongkar selama 10 hari, berarti per harinya gue 100 ribu. Nah, misalnya kayak gitu kan ya, 110 berarti sama modal dari grup, jadi itu pun oke kayak gitu. Ataupun modal yang lain tiba yang Allah kasih ke kita kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya, minggu kedua tugasnya itu. Dan terus juga snack-snack yang kemarin Dita Ka'bah, Alfi pouch, aku pouch, Vera pakai tas sekolah kayak gitu-gitu. Itu kalau mau dilanjutin silahkan dilanjutkan. Apa namanya? Malah 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 dilanjutkan karena kan minggu kedua ini kita lagi mau up premium snacks itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen bikin inovasi baru, misalnya kayak, ya aku pengen jiplak Dita deh bikin Ka'bah itu, silahkan buat di minggu kedua ini. Pokoknya kita mati-matian untuk di titik sedekahnya. Jadi paginya sedekah subuh, terus misalnya waktu duha pengen sedekah duha, waktu zuhur pengen sedekah zuhur, itu silahkan di-up di grup gitu. Buat apa? Buat motivasi kita. Jadi ibaratnya kayak, ih temen gue tadi pas lagi zuhur, dia sedekah zuhur, walaupun cuma 1000 gitu ya. Tapi jadi kayak, ih aku pengen ikutan deh kayak gitu. Jadi kayak seru banget gak sih kalau kita selama 5 waktu sholat itu kita sedekah kayak gitu. Jadi kayak walaupun 1000, walaupun 2000 gitu ya, tapi kita ada yang kita keluarkan gitu, hartanya Allah kayak gitu. Jadi eh kebetulan sindiran kemarin itu tentang yang sirah, kisah Ibunda Aisyah itu benar-benar motivasi aku sih, kayak ya Allah, Rasulullah aja yang udah dijamin surganya aja nggak pernah nyimpen hartanya walaupun semalam gitu. Sedangkan aku masih banyak banget nyimpen-nyimpen harta-harta aku kayak gitu. Jadi kayak sekalipun misalnya aku nggak ada harta, aku tuh masih nyimpen energi aku yang bisa tuh, aku tuh bikin status tuh bisa, nge-share kebaikan tuh bisa, cuma ibaratnya kajian ilmu tuh bisa, walaupun status aku tuh mungkin kesana jadi boring ya, jadi kayak abis teduh, abis itu zikir, abis itu ini, abis itu kayak, ya Allah siapa yang mau lihat ya, kadang ada terbersit pikiran kayak gitu, status gue siapa yang mau lihat ya, template mulu tiap hari kayak gitu, udah zikir, udah ini, udah itu, cuma ya udah fusilah 30 lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang hari ini ujiannya harta, ujiannya kayak aduh gue nggak bisa banget disedekah, nggak bohong, karena kalian punya energi buat nge-share zikir pagi, zikir petang, kajian ilmu itu tuh bisa banget di-share kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ceritanya Vera aku tambahin lagi dengan bonus 100 ribu yang sekarang udah masuk di rekening teman-teman semua. Dan for your info, kalau kalian mau top up kas Ramadan kita, silahkan terbuka karena kas Ramadan kita sekarang udah zero, udah habis gitu ya, dari 500 ribu teman-teman tuh semuanya sudah habis, sudah tidak ada sama sekali kayak gitu ya. Jadi kalau silahkan mau di top up silahkan gitu, karena di 10 malam terakhir itu ideku belum ada sih, 10 malam terakhir mau ngapain selain baju, cuma ya itu ya, kadang-kadang ide tuh datang tiba-tiba aja gitu. Jadi silahkan kalau yang mau di top up ke kas Ramadan kita ya kayak gitu, masih masih peluangnya sangat terbuka lebar kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ayo isi tangki gas, karena biasanya minggu kedua tuh minggu-minggu krusial yang udah capek banget istiqomahnya, kayak digempur terus dari kemarin kayak gitu. Kayak gitu. Gitu aja sih. Oke, ada lagi teman-teman yang mau di-share? Ini berarti kita minggu depan
Spin lagi nggak? Besok. 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 Apa, Fer? Zoom. Iya, Zoom lagi. Kita Kan di Zoom lagi. spin lagi berarti. Oh ya, spin sekarang aja, Fer. Nih, gue spin ya. Spin nggak? Spin. Biar Eh, disiap. gimana sih cara buat... Apaan ya itunya ya? Eh, Spin. spin dulu deh. Berarti minus Vera ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak jangan di spin deh. Kayak tinggal Alfi yang belum deh, ya nggak sih? Jadi minggu depan biarin dia dulu. Nanti habis itu kalau dia udah apa namanya, dia udah cerita, baru kita spin. Karena yang Oh ya belum udah. dapat cerita Quran tuh kayak Alfi ya. Iya, Alfi. Pokoknya kalian James ini Alfi nih yang dapat. Cas. Gue mundurin satu kuning. Sabtu depan kan Kak Vera? Iya, Iya, Sabtu depan. Sabtu depan. Sabtu depan Alfi. Gak usah buat PPT, kayak tadi aja, cerita aja. Eh, cerita Quranku tuh harus cerita Quran kita sendiri. Iya dong. Iya Ini dong. Ya kan kemarin pas kemarin si sister tuh kepengen ngebawain cerita orang lain tapi yang aku tahu gitu. Siapa dek? Bude. Mm-mm. Lah itu mah kemarin gue yang nyuruh. Lah, makanya tadi aku bilang, mau dengerin apa dengerin? Tadi kan kayaknya aku bilang sister suruh ngebawain cerita orang apa di cerita aku kata aku, itu namanya bukan cerita Quranku dong. Iya, iya, iya. Cerita tentang budeku yang kemarin sakit itu. Hah? Itu ceritanya keren banget coy. Waduh, serius deh. Itu bener-bener pelajaran buat kita semua sih. Karena gue jadi pengen ngomong sekarang nih. Ada lagi teman-teman? Atau kita sudah cukupkan saja? Sudah mau jam 7. Iya, aku mau mandi Bukan dulu. saja, Vera. Kita mau kejar jus. Dewan Jus ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Waktunya hari ini. Semoga apa ya? Semoga kita mendapat pahala dari kajian kita hari ini. Dan minggu depan cerita Qurannya dari Alfi ya. Alfi mau disiapkan waktunya. Jangan tidur lagi. Jangan kebablasan lagi. Oke. Tadi mulainya jam berapa sih Kak? 5.15. Enggak sih, agak ngaret dikit tadi ada kendala. Tapi Ya, kalau mau pakai PPT nggak apa-apa loh ya. Itu lebih lebih lucu, lebih lebih mix lagi bagus. ya. Jadi disiapkan Lagi. saja. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup kajian hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Vera. Jazakillah khair semua. Khair. Ila khair.